Ketika mempunyai anak sudah menjadi pilihan personal, seorang wanita bahkan bisa memiliki anak tanpa adanya seorang suami. Mereka hanya perlu membuahi sperma yang didapat dari sistem donor, dari pria yang bahkan tidak pernah mereka ketahui identitasnya. Kecenderungan ini telah menjadi sesuatu yang mendapat peran besar di masyarakat yang semakin terbuka, khususnya di negara-negara barat. Semakin banyak orang yang tidak menginginkan untuk mempunyai pasangan, namun tetap ingin mempunyai anak sebagai teman hidup, menjadikan fenomena ini sebagai sebuah industri yang besar, terstruktur, dan menguntungkan secara finansial. Dalam laporan Grandview Research disebut bahwa klinik infertilitas dan bank sperma bisa meraup untung sebesar 4 hingga 6 miliar US dollar dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari industri ini adalah membantu setiap orang yang ingin mempunyai anak, namun tidak memungkinkan untuk bisa punya anak. Seperti ibu tunggal yang tidak mau menikah, pasangan lesbian, dan pasangan heteroseksual yang punya masalah biologis. Namun di balik kebahagiaan seorang ibu tunggal dan para orang tua yang mendapatkan anak dari hasil donor sperma, ada ribuan laki-laki sebagai pihak pendonor dan anak yang lahir dari sistem ini yang tidak bisa mendapat kebahagiaan yang sama seperti yang mereka dapatkan. Para laki-laki pendonor tidak diberikan hak untuk diakui seorang ayah atau hanya sekedar melihat anak mereka. Meskipun mereka sangat ingin mengetahui wujud anak mereka seperti apa dan dibesarkan oleh orang tua yang bagaimana. Sementara anak yang lahir dari sistem ini menghadapi sebuah kebingungan yang nyata tentang asal-usul mereka dan dibayangi fakta bahwa mereka mempunyai puluhan saudara biologis yang tersebar di berbagai tempat. Dalam sistem ini setiap pendonor akan terikat perjanjian dengan klinik yang dia temui, janji bahwa semua proses harus dijalankan secara anonim. Sang pendonor tidak boleh diketahui identitasnya oleh siapapun, bahkan oleh pihak penerima donor itu sendiri. Setelah anaknya lahir, dia tidak punya hak dan kewajiban akan anak yang dibuahi oleh wanita yang mengandung anaknya sendiri. Berawal dari niat baik yang ingin membantu seorang yang ingin mempunyai anak, namun seringkali berujung dampak batin yang nyata bagi para pria pendonor. Kadang ada rasa penyesalan yang datang dari kenyataan bahwa dia tidak bisa terlibat pada kehidupan anaknya sendiri, dan juga rasa penasaran yang tidak pernah selesai karena mereka tidak pernah tahu anaknya tumbuh seperti apa dan bersama orang tua yang bagaimana. Para pria pendonor ini rela mendonorkan sperma mereka karena merasa tidak ada konsekuensi besar yang akan mereka dapat. Bagi mereka, sperma hanyalah sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk mereka miliki. Bahkan mereka bisa mendapat uang dari mendonorkan sperma mereka. Namun setelah bertahun-tahun, mereka sadar bahwa sperma yang mereka donorkan telah menghasilkan puluhan nyawa yang saling terhubung secara genetik, namun terpisah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi setiap pria yang telah bertahun-tahun mendonorkan spermanya. Dalam beberapa kasus, banyak orang tua yang tidak mau jujur akan status anak mereka yang didapat dari donor sperma. Selama puluhan tahun, mereka tidak sadar bahwa telah mempunyai puluhan saudara biologis yang tersebar di berbagai tempat dan dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Kekhawatiran akan adanya praktek insest yang tidak disadari oleh para anak hasil donor sperma juga menjadi resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Bisa saja mereka bertemu, bahkan saling jatuh cinta namun harus kandas. Begitu mereka melakukan tes DNA dan mengetahui bahwa mereka adalah saudara biologis, yang tentu saja bila cinta mereka dilanjutkan akan berbahaya bagi keturunan mereka berikutnya karena akan menimbulkan cacat genetik. Yang menyebabkan satu donor bisa menghasilkan puluhan anak adalah sistem yang masih dijalankan secara longgar, permintaan tinggi, dan jumlah pendonor yang terbatas membuat satu donor sperma dari satu pria saja bisa disimpan bertahun-tahun dan dipakai berkali-kali. Setiap donor sperma yang dipilih oleh calon orang tua akan bisa dilihat kualitas pria pendonornya, mulai dari tinggi badan, latar belakang pendidikan, dan juga kesehatan. Dan bagi sperma dengan kualitas pendonor terbaik yang akan sering dipilih oleh para calon orang tua. Meski begitu, metode ini memberi manfaat yang besar bagi para calon orang tua yang mempunyai masalah infertilitas, ibu tunggal, dan pasangan LGBTQ yang ingin mempunyai anak. Manfaat lain bisa dirasakan karena setiap orang tua yang memutuskan punya anak dari metode ini pastinya lebih punya kesiapan yang matang. Mustahil karena kecelakaan seperti proses pembuahan normal. Namun tentu saja manfaat besar itu lebih pasti dan menguntungkan bagi orang tua. Tetapi bagi anak dari hasil metode ini,
lebih membuat mereka tumbuh dalam kebingungan, krisis identitas. Dan di saat dewasa mereka menghadapi resiko bercinta dengan saudara biologisnya sendiri.